Sehat itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune in Health Corner. Dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Produk kosmetik kini bisa dengan mudah dibeli secara online pendengar. Tapi ingat, jangan asal pilih ya. Perhatikan sejumlah hal yang dapat menghindarkan Anda dari kosmetik yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya. Nah, apa yang harus diperhatikan saat membeli kosmetik secara online? Nah, dan juga amankah membeli kosmetik ini secara online? Kita akan ngobrol di Health Corner bareng Fakultas Farmasi UAD. Pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial, ada Ibu Dian Prasasti. Betul ya, Ibu? Iya, betul, Mas. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mas. Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana hari Jumat ini? Cerah, ceria. Cerah-ceria ya? Ya, walaupun sedikit macet gitu ya di sedikit jalan macet? ya. Oh, begitu. Walaupun ya selebihnya lancar sih. Dari arah mana, Ibu? Saya dari arah selatan. Oh, dari arah selatan. Berarti tadi cukup padat ya untuk hari ini. Begitupun juga obrolan kita akan ke arah yang padat, Ibu, karena ini obrolan semua wanita ya sebenarnya. Walaupun hostnya hari ini pria ya pendengar ya. Tapi nggak apa-apa. Ini penting juga karena kita akan tahu dan juga akan mengulik mengenai kosmetik apa yang berbahaya. Nggak hanya cuma wanita aja, karena sekarang kan pria-pria juga sudah mulai menggunakan kosmetik ya, entah perawatan tubuh dan lain-lain seperti itu. Nah, fenomenanya seperti apa sih, Bu, untuk kosmetik online ini? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya kami sudah pernah melakukan penelitian ke beberapa kosmetik yang dijual secara online, seperti pada krim pemutih kulit ya. Jadi banyak sekali krim pemutih kulit ini yang beredar di pasaran, yang kita tidak tahu apakah itu aman atau tidak gitu ya. Jadi mulai dari yang sering digunakan wanita gitu ya, skincare ya, krim, baik itu krim racikan dokter ataupun yang banyak dijual racikan sendiri gitu ya. Kemudian ada bleaching cream, kemudian ada bibit pemutih kulit pun ada gitu ya, banyak sekali yang jual online. Kemudian ada lotion gitu. Kemudian kami juga selain krim pemutih, kami juga melakukan penelitian kepada lipstik gitu ya. Nah, hasilnya itu mencengangkan gitu ya. Kenapa? Jadi ketika kami melakukan penelitian, ternyata di dalam produk kosmetik itu banyak yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang itu sebenarnya sudah dilarang ya penggunaannya. Pada tahun 1998 itu sudah ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 445 di mana ada bahan-bahan berbahaya yang memang itu tidak boleh digunakan. Ya, tetapi tenang saja gitu ya, tidak semua kosmetik itu mengandung bahan berbahaya. Begitu. Kalau yang dijual secara online itu kan memang banyak macam ya, mulai dari yang memang resmi, official, dan juga ada yang memang tadi Ibu sebut racikan sendiri. Pernah meneliti juga nggak, Ibu? Maksudnya memantau dari online sendiri itu seperti apa ininya kosmetik? Iya. Oke, jadi kami pada tahun 2018-2019 itu melakukan penelitian kepada bleaching cream, serum pemutih kulit, kemudian sama krim malam dengan harga yang kami ambil itu relatif murah sampelnya gitu ya, dari beberapa sampel. Jadi kita nggak semua sampel kita uji karena biayanya kan cukup tinggi, karena yang di online itu kan ada 1000-an produk atau bahkan lebih gitu ya. Kalau ya, gitu bobol gitu ya kantong kita gitu ya untuk mengujinya. Jadi kita mengambil 5-6 sampel gitu ya. Kebetulan 5-6 sampel yang kita ambil itu keseluruhan itu mengandung hidrokuinon dan merkuri ya. Sementara hidrokuinon dan merkuri itu merupakan bahan B3. Apa itu, Bu? Boleh dijelaskan, Ibu? Hidrokuinon tadi apa? Karena saya juga nggak ngerti. Ya, jadi kalau misalnya penarik ya, daya tarik untuk krim pemutih itu kan untuk efek yang cepat. Nah, pemberi efek cepat itu ada beberapa bahan yang digunakan itu hidrokuinon, merkuri, kemudian asam retinoat, kemudian ini yang
lebih aman itu alfa arbutin dan lain gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 bahan yang dilarang oleh pemerintah. Ini masih banyak digunakan karena efeknya yang kilat gitu ya, kayak kilat khusus. Jadi pemutih dalam 1-2 hari. Nah, itu patut kita curigai. Ya. Oh iya, banyak sekali ya banyak sekarang sekali, instan, putih secara instan. Nah, itu harus kita hati-hati gitu ya. Kalau kosmetik-kosmetik yang bisa disebut aman secara untuk dipakai di tubuh kita itu ada berapa bahan, Bu? Maksudnya selain 3 bahan yang tadi dilarang ya. Iya. Misalnya contoh kecilnya apa gitu? Yang pasti kosmetik yang aman itu tidak mengandung 3 bahan tadi sebagai pemutih ya. Mungkin ada nanti sebagai pemutih itu AHA, kemudian ada alfa arbutin ya, itu sebagai pemutih, tapi itu juga dibatasi kandungannya sebagai pemutih. Nah, mungkin kalau yang aman gitu ya, yang aman itu ya bahan-bahan alami gitu, seperti bengkoang, kemudian dari beras, susu dan lain sebagainya. Cuman kan itu efeknya lama banget gitu ya, keburu kita tua atau keburu kita keriput baru kita muncul efeknya gitu. Tapi bahan-bahan tadi, 3 bahan tadi itu masih boleh digunakan dalam kosmetik ya? Dalam jumlah tertentu misal? Benar-benar tidak boleh. Oh, benar-benar tidak boleh? Iya. Sama sekali tidak boleh ya? Sama sekali tidak boleh. Berarti walaupun takarannya hanya cuma berapa persen gitu, tidak boleh sama sekali ya? Dan memang yang kita temukan itu kadarnya cukup kecil, Mas. Kita ada yang 0,07%. Ya, tapi karena memang efek sekecil apapun ketika penumpukan jangka panjang, nah itu bisa menyebabkan efek negatif. Karena pernah ada kasus ini yang dilansir sama Washington Post, itu pernah ada warga berusia 47 tahun itu koma karena keracunan merkuri. Yaitu penggunaan jangka panjang. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Ya, mungkin efeknya tidak terasa sekarang, tapi nanti di kemudian hari akan ada efeknya begitu ya. Nah, untuk secara online, kemudian kalau dari farmasi sendiri, apakah ada hal-hal khusus yang bisa diperhatikan ketika kita mau membeli produk kecantikan, Ibu? Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi untuk keamanan kita gitu ya, membeli kosmetik, kita sudah punya pemerintah ya, itu ada Badan Pengawasan Obat Makanan atau BPOM ya. BPOM itu memiliki aplikasi gitu di mobile phone gitu, atau melalui website gitu ya, yaitu di cek bpom.pom.go.id. Cek bpom.pom.go.id. Ya, nah di situ kita bisa memasukkan nomor registrasi ataupun nama produk ataupun merek dagangnya ataupun merek dari perusahaan atau perusahaan yang mengeluarkan gitu ya. Nah, itu adalah pelindung kita. Jadi kadang-kadang ada yang kami temukan gitu ya di lapangan, ada dicantumkan di label itu dia punya nomor registrasi, tetapi ketika kita cek itu tidak ada ya, tidak ada alias itu nomor registrasi bodong ataupun itu pakai punya produk yang lain. Ya, kemudian hati-hati juga karena ada juga yang didaftarkan ke BPOM itu hanya 1 produk, tapi itu ditempelkan untuk banyak produknya gitu ya. Jadi ada 1 kosmetik, 1 perusahaan yang dia hanya mendaftarkan 1 tapi yang dicantumkan untuk semuanya. Nah, itu juga harus hati-hati. Seharusnya 1 produk itu 1 nomor registrasi. Oke, betul. Oh, jadi yang selama ini ditemukan adalah 1 perusahaan dengan banyak produk, mereka meregistrasikan hanya 1 nomor. Ya, itu yang harus, nggak banyak sih, cuman ada beberapa memang. Itu harus hati-hati. Efek jangka panjang yang di Indonesia sudah pernah ada yang ditemukan nggak, Ibu? Sudah ada, pernah, itu kasus yang cukup rame gitu ya di media sosial waktu itu kosmetik yang cukup mahal harganya gitu ya, kemudian banyak dipakai artis-artis pula gitu, kemudian dalam jangka waktu tertentu itu banyak yang mengalami iritasi kulit kayak luka terbakar, kemudian merah-merah dan muncul jerawat, itu tergantung nanti orangnya masing-masing. Nah, itu cukup besar, itu karena ternyata ditemukan merkuri di dalamnya. Dan itu sangat berbahaya sekali ya. Iya, berbahaya, sehingga harus hati-hati. Nah, pelindungnya kembali lagi ke BPOM tadi. Betul. Nah, kalau untuk mengurus ini sebenarnya ada kebijakan khusus nggak sih untuk
para produsen kosmetik ini untuk bisa mendaftarkan atau memiliki sertifikasi ini dari BPOM? Bisa mudah dan sudah ada peraturannya untuk memperoleh nomor registrasi BPOM, itu sudah ada peraturannya, bisa dicek di halaman BPOM. Sana sudah ada banyak gitu ya syarat-syaratnya apa saja. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin berkomunikasi dan juga ingin bertanya-tanya langsung kepada Ibu Dian, hari ini Anda bisa langsung WA di 081 862 1013 dan informasikan juga. Mungkin Anda ada keluhan yang mungkin pengen ditanyakan, apakah produk ini mengandung A dan B dan C, nanti bisa ditanyakan sama Ibu Dian ya Ibu. Nah, ketika kita dengan kondisi kulit yang berbeda-beda Ibu, dan kemudian untuk mengantisipasi selain kita harus mengecek dulu apakah produk ini sudah ada sertifikasinya di BPOM, kemudian juga tidak mengandung 3 bahan berbahaya tadi yang sudah disebutkan ya. Ada hal lain nggak Ibu kita untuk mengantisipasi supaya saya jangan sampai nih salah memilih kosmetik begitu? Mungkin bisa kita uji coba sendiri gitu ya, tingkat kesensitifan kita, apakah kita cocok dengan kosmetik itu atau tidak. Itu caranya dengan kita aplikasikan di belakang telinga atau di lipatan siku, karena itu bagian sensitif gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah muncul atau ruam atau gatal-gatal ya, iritasi, nah itu sebaiknya dihentikan. Tadi di belakang telinga ya, dan lipatan siku. Di lipatan siku tangan ya. Oh ya, itu salah satu cara untuk mengecek apakah tubuh kita bisa menerima ya begitu. Ada lagi Ibu penelitian-penelitian yang bisa disampaikan tadi? Ya, kemudian penelitian kami ya, selain krim itu juga ada lipstick ya. Nah, di lipstick ini kita melihat dari kandungan logam berat. Logam berat ini ada PB, ada CD dan lain sebagainya. Ini sebenarnya diizinkan ya, tapi dengan aturan tertentu ya, kan batasan tertentu dari BPOM. Nah, kebetulan kami meneliti dari lipstick yang murah ya, harganya murah, kemudian yang dijual secara online itu yang memiliki riwayat pembelian lebih dari 10.000 kali. Jadi udah laris manis gitu ya, laris manis. Nah, kami dari 10 sampel yang kami ambil gitu ya, ternyata 6 dari 10 itu dengan harga yang cukup murah di bawah Rp20.000 gitu ya. Nah, itu 6 diantaranya itu mengandung PB ya, logam berat PB, kemudian dan CD gitu yang kami analisis, karena hanya 2 PB dan CD itu dua-duanya mengandung itu. Nah, dalam PB itu yang dari 6 itu ternyata semuanya melebihi batas ya. Tapi kalau untuk CD alhamdulillah aman ya. Nah, ini harus hati-hati karena PB ini banyak digunakan untuk pigmentasi lipstick ya, agar warnanya itu terlihat cerah gitu ya. Oh iya bagus gitu ya. Jadi biasanya daya tariknya adalah ketika lipstick itu merah merona seperti itu ya, begitu ya, itu patut diwaspadai ya. Iya, karena kadang-kadang bukan cuma logam berat, tapi mungkin ada pewarna tekstil atau rodamin B yang dimasukkan. Ini ada penelitian, saya nggak meneliti gitu ya, tapi ada penelitian dari Elsa Firananda dan kawan-kawan ini pada tahun 2018 ya, itu mereka mengujikan analisis rodamin B pada lipstick yang dijual secara online. Itu mereka mengambil 9 sampel, tapi 5 sampel itu mengandung positif ya rodamin B. Nah, ternyata setelah diusut-usut dari 5 itu ternyata yang 3 itu tidak terregistrasi BPOM. Kemudian 1 produk dengan harga yang murah. Kemudian 1 produk lagi itu merupakan produk yang sangat populer yang diminati karena daya tahannya yang cukup lama. Oh, bahkan ada produk yang populer juga termasuk di dalam itu ya. Iya. Cukup mencengangkan. Cukup mencengangkan ya. Saya aja yang bukan pemakai langsung gitu ya, ibaratnya kayak seperti lipstick dan lain-lain, itu melihatnya, wah ini kalau misalkan nggak berhati-hati banget, ini harus benar-benar waspada banget ya. Bisa berarti kelolosan begitu. Iya, kelolosan. Ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi silahkan langsung 0818621013. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
101,3 Star FM Inspiring Sound. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga masih mendengarkan obrolan kita kali ini, Health Corner, bekerja sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih juga untuk Anda yang live streaming di starjogja.com dan juga sudah komentar di Instagram @starjogjafm ya. Untuk yang sudah bertanya ini, Ibu, ada yang bertanya via Instagram. Ada Surya Dewa Baskara yang bertanya bahwa kalau produk kosmetik impor itu bahaya atau tidak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau produk kosmetik impor ini kan cukup banyak sekali ya, dan banyak juga itu yang sudah terregistrasi BPOM. Ya, jadi itu insya Allah aman kalau sudah terregistrasi BPOM. Tapi kalau ada yang belum, nah ini kita harus hati-hati. Ya, karena kita juga untuk menguji suatu produk itu kan juga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Gitu ya. Jadi kita memang harus pilih-pilih produk itu dengan hati-hati, atau mungkin memang produk yang impor itu sudah ada jadi negaranya masing-masing itu kan punya perlindungan masing-masing terhadap produk tertentu gitu ya. Mungkin sudah dari mereka itu sudah ada tersertifikasi, istilahnya ya, sudah ada sertifikasinya ya, itu mungkin bisa. Cuman ya kembali lagi kepada kulit, ada yang cocok atau ada yang enggak, karena masing-masing negara itu kan jenis kulitnya berbeda-beda dan kelembapan udara gitu ya di masing-masing negara itu juga berbeda. Nah itu juga akan berpengaruh kecocokan gitu ya. Nah itu dengan kulit kita. Jadi lebih baik ya, walaupun kosmetik import itu mungkin dirasa gitu ya cukup baik, tapi jangan lupa kalau kosmetik kita itu juga banyak loh yang bagus gitu ya. Nah, tadi di off air tadi sempat ngobrolin soal kan image-nya bagi cowok-cowok nih ya, kosmetik itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan lipstick, kemudian bedak dan lain-lain. Sebenarnya tadi Ibu sampaikan juga kosmetik itu nggak cuma itu ya, Ibu? Ya, jadi kosmetik itu kan apa yang dipakai gitu ya ke dalam tubuh kita, itu yang berfungsi untuk bisa untuk melembabkan gitu ya, untuk lebih terlihat cerah gitu ya. Nah itu kan juga termasuk kosmetik, bahwa kan sabun yang setiap hari kita gunakan itu kan juga termasuk kosmetik gitu. Jadi sebenarnya kosmetik itu bukan cuma urusan cewek doang ya. Karena cowok-cowok juga memakai karena sabun ya itu ya. Sabun. Nah, kalau tingkat sensitivitasnya cowok sama beda menggunakan kosmetik, itu apakah ada bedanya tingkat sensitivitasnya? Kalau sensitivitasnya sih, kalau sejauh ini pemahaman saya, laki-laki dan perempuan itu sama saja, cuman bedanya mungkin laki-laki banyak gitu ya, banyak laki-laki ini yang tidak terlalu terpapar dengan kosmetik yang berlebihan gitu ya, krim yang berlebihan, sehingga mungkin sensitifnya lebih sensitif dibandingkan wanita yang lebih sering gitu ya secara umumnya terpapar. Jadi kalau semakin sering terpapar itu kan lebih wantek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Karena sudah terbiasa begitu ya. Cuma nanti tinggal apakah ada kandungan berbahaya di dalam kosmetik tersebut atau tidak begitu. Nah kalau cowok itu lebih mungkin karena jarang menggunakan kosmetik perawatan tubuh gitu ya, itu mungkin akan sedikit lebih sensitif kulitnya dibandingkan cewek begitu. Nah ini ada yang bertanya lagi, Bu. Sebelumnya tadi saya mau informasi juga, mau tanya juga mengenai kenapa sih kebanyakan nih yang saya lihat itu perempuan pengen kulitnya putih. Itu gimana, Bu? Mungkin pendapatnya seperti apa, Bu? Iya, mungkin bagi Indonesia gitu ya. Khususnya Indonesia ya? Ya, kita berada di Indonesia gitu ya. Mungkin kulit putih itu adalah impian yang menurut mereka itu cantik gitu ya. Cantik menurut definisi banyak orang itu adalah putih gitu. Padahal kalau misalnya orang yang ya rumput tetangga lebih hijau tadi ya di negara lain pun pengen menghitamkan kulit gitu ya. Betul. Sampai berjemur berjam-jam dan lain sebagainya. Tapi seringkali ya masyarakat kita itu sering menganggap bahwa putih itu cantik, kelihatan cantik. Nah padahal hati-hati gitu ya, ya putih itu tidak selalu cantik gitu ya. Nah mungkin penyemangat buat kita yang hitam gitu ya. Kebetulan saya dan Mas Rizky ini ya dianugerahi kulit yang hitam gitu ya. Betul. Kita harus bersyukur gitu ya. Karena kulit hitam ini kan mengandung melanin ya. Mengandung melanin ya, pigmen hitam. Nah dimana kalau pemutih, cara kerja pemutih itu dia menghambat enzim tirosikinase yang menghambat
pembentukan melanin ya. Padahal melanin ini secara natural ini penting untuk menyerap sinar UV gitu ya. Nah, karena ya kita tahu bahwa pemakaian CFC freon ya pada pendingin itu kan sekarang panas-panasnya nih. Nah, penggunaan CFC ini kan nanti cepat atau lambat itu akan membuat lubang di ozon di lapisan stratosfer, yang di lapisan atmosfer itu ya, itu kan dia yang berfungsi untuk menyerap sinar UV. Nah, sampai sekarang yang sampai kita tuh alhamdulillah sinar UVA, sinar UVB gitu ya. Nah, hati-hati sinar UV itu ada 3, UVA, UVB, dan UVC. UVC itu dia panjang gelombangnya pendek tapi energinya besar. Nah, sehingga kita harus hati-hati ketika dia sampai ke bumi gitu ya. Nah, itu bisa merusak kulit dan bisa menyebabkan kanker. Nah, ini penyemangat untuk kita yang berkulit hitam gitu ya. Efek terhadap sinar UVC yang mampu untuk menyerap sinar UV secara natural itu adalah melanin yang kita punya banyak ya, cukup banyak pada kaum hitam ya. Ya, jadi yang efek yang paling kecil itu dirasakan oleh kita. Jadi bersyukur gitu ya, kita dianugerahi kulit yang hitam. Oh iya, jadi teringat ya kalau misalkan orang asing, orang kita sebutnya bule begitu ya. Kalau ke Indonesia begitu kena panas dikit aja langsung kayak merah-merah seperti itu ya. Beruntungan kita ya sedikit gosong nggak apa-apa lah ya. Nah, ada yang tanya lagi Ibu, ada kosmetik yang ini tadi mengenai tadi sudah sedikit dijawab ya. Ada kosmetik yang cepat memutihkan wajah. Nah, yang terjadi wajah jadi merah. Nah, itu apakah berbahaya dalam jangka panjang? Disampaikan lagi mungkin Ibu. Terima kasih. Untuk yang kulitnya merah ya, apalagi putih dalam jangka pendek, nah ini hati-hati ya, ini harus diwaspadai. Dan jika sudah muncul ruam-ruam merah itu sebaiknya segera diperiksakan ke spesialis kulit gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena efek dari pemutih yang secara instan yaitu biasanya mengandung bahan-bahan berbahaya ya. Nah, itu hati-hati gitu ya, hati-hati karena ketika zat-zat yang berbahaya itu misalnya hidrokuinon, merkuri atau asam retinoat itu sudah merusak kulit, itu untuk perbaikannya butuh jangka waktu yang panjang. Hasilnya instan tapi perbaikannya jangka waktu panjang, kan rugi kita ya. Jadi sebaiknya kita hindari hal-hal yang seperti itu. Karena di TikTok tuh ramai sekali ada pemutih kulit yang begitu pakai langsung putih gitu. Itu saya sampai terngiang-ngiang banget ya. Itu pasti itu di mana-mana pasti ada pemutih kulit gitu. Dan itu apakah sudah dipastikan berbahaya atau kita perlu cek lagi gitu? Apakah mungkin benar bisa dipakai gitu? Ya, kita perlu cek lagi. Kalau yang putih instan dalam 1 kali pakai itu kami belum pernah meneliti gitu ya, dan saya belum pernah menemukan penelitian terhadap krim pemutih instan 1 jam oles begitu, oles langsung putih gitu, itu kita belum pernah. Cuman mungkin dia itu memberikan efek putih karena memang dia karena bukan putih yang permanen gitu sementara ya, begitu sementara ya. Itu juga kan mungkin juga gitu ya, kalau putih sementara itu mungkin ada beberapa memang yang aman, tapi ada beberapa juga yang berbahaya. Nah, sekali lagi untuk pelindung kita cek lagi ke BPOM tadi, cek BPOM. Betul, karena kita di dunia ini memang cuma sementara Ibu ya. Jadi pemutih pun sementara begitu ya. Nah, ada juga pertanyaan yang lewat WhatsApp ini Ibu, dari Rima, yang tadi Ibu sebutkan lipstik juga ada yang mengandung bahan berbahaya. Apakah itu bisa langsung terasa efeknya? Efek biasanya kita tidak langsung terasa ya, tapi walaupun ada beberapa sih memang yang langsung iritasi terhadap bibir itu ada. Jadi tergantung dari masing-masing orang memang ya. Ada yang kebal gitu ya, ada juga yang begitu sensitif ya. Jadi tidak semua langsung terasa. Jadi tergantung masing-masing orang juga ya. Oke. Ada lagi mungkin tipsnya Ibu dalam memilih kosmetik, selain kita harus melihat tadi ada beberapa bahan yang terkandung dan segala macam, dari Fakultas Farmasi seperti apa
Ya tadi ya, tipsnya tadi ya, kembali lagi ke cek tadi ya, sudah kita sampaikan, kembali cek ke BPOM, kemudian ini kita harus membeli dari penjual yang terpercaya gitu ya, mungkin official store atau yang mungkin memiliki rating yang cukup baik ya, bisa dilihat dari ulasannya, bagaimana penggunaan produk itu, mungkin itu bisa lebih membantu gitu ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin berinteraksi, kita masih punya waktu sekitar 20 menit, 15 menit ke depan untuk Anda yang ingin berinteraksi. Langsung WA di 081 862 1013. Saya mau informasikan dulu buat Anda yang pengen wisata dan juga ikutan event di Jogja, ini bisa banget. Jangan lupa reservasi online-nya pakai aplikasi Visiting Jogja. Aplikasi ini dapat dipakai untuk scan Peduli Lindungi dan juga beli tiket secara cashless atau via QRIS. Aplikasi Visiting Jogja ini memastikan Anda dapat masuk objek wisata atau nonton event tanpa perlu antri di loket. Nah, segera download Visiting Jogja di Google Play. Wisata dan nonton event yang aman dan nyaman, gunakan aplikasi Visiting Jogja. Nah, setelah ini kita akan istirahat dulu pendengar. Anda yang mau berinteraksi bisa langsung 081 862 1013, masih di Health Corner kerjasama bareng Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Pendengar masih di Health Corner bersama Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Ada Ibu Dian Prasasti, MSc, betul Ibu? Okay. Yang masih ngobrolin soal kosmetik pendengar. Ingat, kalau kosmetik tuh nggak cuma cewek-cewek aja yang boleh membahasnya ya. Cowok-cowok juga boleh ini ya, membahas mengenai kosmetik-kosmetik, baik yang langsung beli ataupun langsung secara online begitu. Tadi apakah kosmetik-kosmetik yang beredar di online tuh kan banyak banget yang murah Ibu? Oke. Nah, seperti apa Ibu? Ya, jadi ketika kita membuka marketplace gitu ya, itu banyak sekali harga kurang dari 10.000 pun itu sudah dapat gitu ya, produk pemutih kulit ya, untuk krim, skincare ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali ya kita bisa mendapatkan, memperoleh. Cuman hati-hati gitu ya, selalu kita cek ya apakah dia benar terregistrasi atau tidak. Kadang-kadang banyak kemasan yang polos ya. Kalau yang polos itu sebaiknya kita hindari, karena kan kita tidak tahu, betul-betul kita tidak tahu aman atau tidaknya, karena sama sekali tidak ada pelindung di situ, itu isinya apa dan yang lain-lain. Ya, jadi walaupun itu menghemat keuangan kita ya, mungkin kita mahasiswa atau emak-emak ya, karena untuk menghemat ya pengeluaran ya, kita memilih yang murah, tetap hati-hati gitu ya. Banyak kok produk-produk yang sudah terregistrasi BPOM dengan harga yang cukup murah, itu cukup banyak. Jadi tadi seperti pernyataan tadi ya, nggak semuanya murah itu berbahaya, dan nggak semua mahal itu aman. Aman, betul. Nah, kalau kosmetik yang ilegal tadi Bu, yang seperti mungkin tidak ada packagingnya, yang asal-asalan dan segala macam, itu seperti apa dari pandangan Fakultas Farmasi nih? Untuk pandangan kami ya, untuk produk-produk yang ilegal ya sebaiknya kita hindari, betul-betul kita hindari, karena kita tidak tahu efek kedepannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk mencegahnya mungkin kecurangan dari produsen dan yang lain-lain, mari kita konsumen itu bersikap secara cerdas gitu ya, ketika kita tidak membeli lagi produk-produk mereka ya, mereka kan tidak ada pemasukan, otomatis gulung tikar gitu ya, agar produsen ini juga berpikir ke arah permintaan konsumen. Ketika konsumennya sudah pintar meminta produk yang aman, maka konsumen juga akan melayani permintaan konsumen itu. Jadi sebaiknya memang kalau kita dari kitanya sendiri ya harus mengerti, dan juga sekali lagi cek BPOM tadi ya Ibu ya. Ada pertanyaan lagi Bu, dari Lia, mau nanya beberapa kosmetik atau skincare ada yang mengandung kojic acid, niacinamide. Apakah keduanya aman untuk digunakan sehari-hari? Ya, itu aman untuk kadar tertentu gitu ya. Kalau berapa kadarnya ini saya lupa. Jadi sudah ada peraturan BPOM ya tentang teknis kosmetik ya.
teknis kosmetika itu di situ ada disebutkan bahan-bahan itu dengan kandungan berapa saja. Ya, itu sudah ada di situ, jadi bisa dilihat di kemasannya dan bisa dicek di peraturan BPOM tahun 2019. Ya, tapi kalau misalnya itu sudah produknya memang sudah terregistrasi BPOM, insya Allah itu aman. Jadi sekaligus bertanya kira-kira takarannya berapa persen yang terkandung? Itu tadi Iya, cek di BPOM tadi ya? Iya, Oh, karena iya. maaf saya tidak hafal ya. Karena banyak sekali ya. Banyak sekali, iya jenis dan kandungannya tuh banyak sekali gitu ya. Baik, Ibu tadi kita sudah mendekati akhir ya Ibu. Boleh disampaikan apa yang harus diperhatikan lagi Ibu, mengingatkan kembali pendengar? Oke, mengingatkan lagi ya, untuk selalu ketika kita memilih kosmetik kita harus cerdas, kita cek lagi kemasannya, labelnya, kita cek ke BPOM, jangan mudah untuk tergoda dengan iklan ya, yang secara instan mampu memberikan efek yang baik gitu ya. Kemudian belilah di marketplace yang memang terpercaya dan penjual yang terpercaya. Kemudian untuk beberapa bahan-bahan yang sifatnya agak berbahaya gitu ya, nah itu harus dengan resep dokter. Ada contohnya Ibu? Ada contohnya hidroquinon, itu sebenarnya walaupun dia berbahaya ya, tapi dia juga bisa untuk pengobatan jerawat. Nah itu dengan kadar kurang dari 0,02%. Ya, dan itu harus di bawah dengan resep dokter. Nah, kemudian untuk AHA ya itu tidak boleh lebih besar dari 10%. Ya. Jadi ada yang memang bahan-bahan tersebut boleh digunakan asal dengan rekomendasi dari dokter ya. Betul. Baik, pendengar untuk Anda ya. Terakhir mungkin ketika memang ada suatu permasalahan kulit, jangan sungkan, jangan ragu, langsung konsultasi kepada ahlinya. Sekarang sudah banyak konsultasi secara online ya, melalui dokter kulit atau datang ke rumah sakit terdekat atau dimanapun ya. Jadi karena untuk mengobati apa yang sudah terjadi keracunan itu cukup panjang gitu ya, sehingga lebih baik kita obati dari dini daripada nanti ke depannya terjadi sesuatu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya? Nah, ada juga sebentar saya cek lagi apakah ada yang bertanya lagi. Oke, tadi sudah disampaikan juga mengenai tips bagi remaja, karena kebanyakan memang remaja nih gampang tergiur dengan iklan ya Ibu ya? Iya betul. Ya, jadi para remaja, mungkin ibu-ibu yang punya anak remaja atau para remaja itu harus hati-hati ya, karena remaja itu biasanya masih kulitnya kan masih bagus gitu ya. Nah itu sayang kalau dirusak dengan adanya kosmetik. Ya, jadi kalau untuk remaja pakailah kosmetik yang alami. Misalnya apa Ibu? Misalnya ya kita langsung aja misalnya pemutih gitu ya, kita pakai ekstrak bengkoang misalnya. Kemudian untuk pelembab kita bisa pakai lidah buaya gitu ya. Nah untuk misalnya cuci muka kita bisa pakai airbrush gitu ya, kembali lagi ke zaman dahulu yang ternyata nenek-nenek kita itu bisa cantik kok dengan bahan-bahan pemutih. Maksudnya pemutih alami gitu ya. Pemutih alami. Nah, mungkin bisa sharing sekalian Ibu ya, mumpung masih ada sekitar 2 menit ke depan, bahan-bahan yang mungkin berdasarkan pengalaman Ibu nih yang tradisional nih yang pernah dipakai apa Ibu, selain tadi ada 3? Ya, airbrush bisa tepung beras sama beras, susu gitu dicampur gitu, bisa dipakai buat masker. Ya, kemudian bisa pakai madu untuk melembabkan bibir gitu ya. Jadi misalnya kita ketika kita menggunakan lipstik itu kan seringkali bibir kita lebih hitam gitu ya. Nah kita bisa mengembalikan ke warna semula itu dengan sering-sering dioleskan dengan ini madu. Madu di tangan kananku. Bukan, ya. Baik Ibu, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Saya rasa sudah cukup ya. Baik, terima kasih pendengar. Iya, terima kasih Ibu Dian Prasasti MSc yang sudah hadir dan ngobrolin soal kosmetik. Dan sekali lagi, kosmetik itu bukan hanya mengenai lipstik, kemudian bedak dan yang lain, tapi banyak banget sebenarnya yang termasuk dalam kosmetik, dan kita juga harus memperhatikan hal-hal yang tadi disebutkan ya, seperti hidrokinon Ibu ya, hidrokinon, AHA, apa tadi? Merkuri, ya, asam retinoat, rodamin B. Nah itu lagi perlu diingatkan soalnya, karena memang supaya terngiang-ngiang, oh ya ini harus diperhatikan bahan-bahan ini, karena bahan-bahan ini berbahaya Ibu. Terima kasih sudah hadir di Health Corner Ibu bersama Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Setelah ini mau kembali ke kampus? Iya.
Baik, terima kasih, sehat selalu Ibu, sampai ketemu di Health Corner berikutnya ya. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di 0818621013 dan sudah berinteraksi juga dan sudah bertanya-tanya. Semoga informasi yang disampaikan dan juga informasi yang dibahas hari ini memberikan pencerahan buat Anda bahwa kosmetik-kosmetik ini harus diwaspadai dan mana yang harus diwaspadai dan mana yang aman. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Rizky Arif, pamit, selamat pagi, sampai jumpa.